Selamat malam Bapak Ibu sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Apa kabar semuanya? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat. Di tengah pandemi ini, Tuhan masih terus melindungi kita, menyayangi kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi hari ini. Untuk itu saya mengajak kita untuk kembali bersekutu di dalam persekutuan doa pada malam hari ini. Saya mengajak kita untuk bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, tergenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Karena itu persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki
harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Pakailah hidupku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Pakailah hidupku seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami berdoa mengucap syukur Tuhan, Engkau memberkati supaya kami juga boleh merasakan persekutuan yang indah di dalam Engkau pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, di dalam hidup ini kita banyak bekerja, mengumpulkan harta. Dengan demikian kita menganggap kita bisa menemukan kebahagiaan, kedamaian di dalam hidup ini. Tetapi semua hanyalah sementara saja. Kedamaian yang sejati hanya ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari kita menyanyikan lagu "Kala Ku Cari Damai". Ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai di dalam hidup ini, semuanya akan berlalu. Kedamaian yang sejati hanya ada dalam Tuhan Yesus Kristus. Kala ku cari damai,
hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Senang sekali pada malam hari ini kita bisa kembali sama-sama mengikuti persekutuan doa malam. Meskipun secara virtual, tapi saya yakin dan percaya Tuhan hadir dan beserta dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah Bapak Ibu Saudara sekalian masing-masing. Sebelum kita sama-sama membaca dan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak setiap kita untuk kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih satu minggu lagi Tuhan kembali menyertai hidup setiap kami. Dan hari ini kami kembali datang kepada Tuhan. Kami rindu kiranya kebenaran firman Tuhan boleh menyegarkan dan menguatkan hati iman kami kepada Tuhan. Tuhan yang kiranya menolong setiap kami supaya kami bisa sungguh-sungguh mengerti kebenaran firman Tuhan. Tapi kami bukan hanya mengerti, tapi hati kami juga didorong dan digerakkan untuk kami juga dapat menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Kami buka hati kami rindu firman Tuhan dapat menjadi mercusuar hati kami. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucapkan syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, masih ingat dengan ayat hafalan yang kita hafalkan satu minggu ini? Dari Mazmur 121 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Saya mengajak setiap kita untuk kita sama-sama melafalkan yang bersama-sama. 1, 2, 3. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sekali lagi, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, Mazmur yang kita baru hafalkan ini sesungguhnya adalah salah satu bagian pembuka dari satu Mazmur yang sungguh-sungguh indah. Nah ketika kita melihat sesungguhnya Mazmur yang indah ini adalah sebuah nyanyian ziarah. Jadi ketika bangsa Israel dari kotanya masing-masing akan menuju ke Yerusalem untuk beribadah di bait suci Allah,
Nah, mereka di dalam perjalanan sambil berjalan atau mungkin sambil naik onta, nah, mereka menaikkan puji-pujian ini. Mereka menaikkan Mazmur 121 ini. Apalagi ketika kita mengingat Israel berada di daerah perbukitan. Tidak hanya Israel yang ada di daerah perbukitan, tapi bangsa-bangsa lain di luar Israel. Ada bangsa Moab, ada bangsa Asyur, ada bangsa-bangsa lain juga berada di sekitar Israel dan berada di dalam titik-titik gunung-gunung atau bukit-bukit. Jadi ketika bangsa Israel berjalan dari kota mereka masing-masing, mereka memiliki dan melihat satu pemandangan yang sangat indah, pemandangan gunung-gunung. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam pemahaman bangsa Israel waktu itu dan di dalam pemahaman masyarakat saat itu, gunung bukan hanya sekedar berbicara tentang keindahan, tetapi gunung juga berbicara mengenai sosok dewa atau dewi yang menjadi tuan atas gunung itu. Itulah sebabnya tidak heran di dalam Mazmur ini dikatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Seakan-akan ketika mereka menapaki jalan itu, mereka sedang melihat, oh, ada gunung orang Moab, di situ ada dewa Baal. Oh, ada orang Amori, di situ ada dewanya. Oh, ada orang Asyur dengan dewanya di gunungnya. Jadi ketika mereka sedang berjalan itu, seakan-akan mereka sedang melihat satu etalase. Ada banyak dewa-dewa yang sesungguhnya dapat menjadi pilihan untuk mereka beriman. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika mereka melihat banyak dewa-dewa dengan gunung-gunung itu, apa yang menjadi pilihan oleh bangsa Israel? Tentu bangsa Israel bukannya memilih dewa-dewa itu, bukan. Tetapi bangsa Israel memilih Allah, memilih Yahweh. Itu sebabnya dalam ayat yang kedua dikatakan, meskipun ada banyak pertolongan yang nampak di hadapan Israel, tetapi pertolongan Israel hanya satu, yaitu Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita memperhatikan kata Tuhan dalam bagian ini, semuanya dicetak dalam huruf kapital semua, T-U-H-A-N. Kata Tuhan dalam huruf cetak ini dapat dipahami dan dapat dimengerti sebagai Allah bangsa Israel, yaitu Yahweh, yang telah memanggil Abraham dan bahkan yang kemudian menyatakan diri di dalam pribadi Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bangsa Israel telah menetapkan iman mereka untuk mereka hanya percaya kepada Yahweh yang sesungguhnya jauh lebih besar, yang sesungguhnya jauh lebih berkuasa dibandingkan dewa-dewa lainnya yang hanya sekedar memiliki gunung. Tetapi di dalam ayat kedua ini dikatakan, Yahweh ini bukan cuma punya gunung, tapi Yahweh ini memiliki langit dan bumi, dan bahkan yang menjadikan langit dan bumi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itulah sebabnya mari kita sama-sama melihat sesungguhnya pertolongan dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi ini dinyatakan dalam bentuk apa sih? Nah, ketika kita memahami dan kita membaca kembali dari ayat ketiga sampai ayat yang ke-8 di dalam Mazmur ini, nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dapat melihat setidaknya ada kata penjagaan atau penjaga atau menjaga yang kurang lebih diambil dari kata dasar jaga yang diulang sebanyak 6 kali di dalam 6 ayat. Secara tidak langsung, para pemazmur ini sedang ingin menggambarkan satu iman mereka bahwa pertolongan yang diberikan oleh Tuhan ini berbentuk dengan sebuah penjagaan yang dilakukan oleh Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, penjagaan seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan? Dan kebenaran apakah yang kita bisa pelajari di dalamnya? Setidaknya ada 3 buah poin yang saya mau ajak kita sama-sama lihat dari pertolonganku ialah datang dari Tuhan. Karena yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, pertolongan itu dilakukan oleh pribadi Allah yang Maha Kuasa. Ketika kita sama-sama mengingat kembali, Bapak Ibu Saudara sekalian, di situ dikatakan di dalam ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Seakan-akan bangsa Israel sedang berkata, oh ya, kami memiliki Allah yang tidak tertidur, tidak seperti dewa Baal yang di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 27 yang baru berkuasa ketika dia dipanggil. Kenapa?
Karena Baal itu tertidur, makanya harus dipanggil oleh umatnya. Tetapi yang kita miliki berbeda. Allah yang kita miliki bahkan Allah yang tidak tertidur, yang fokusnya adalah kepada umatnya, yang terus-menerus ingin menjaga umatnya. Saya jadi teringat sebuah lagu El Shaddai yang kita sering nyanyikan di gereja kita. Di situ dikatakan, tak usah ku takut, Allah besertaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Di bagian refnya dikatakan El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Tapi sekarang pertanyaannya adalah, apakah ketika kita mengingat dan ketika kita menyanyikan lagu itu, apakah kita sungguh-sungguh menjadikan itu sebagai sebuah pernyataan iman kita bahwa Tuhan, aku percaya kepada Tuhan? Atau kita hanya sekedar membiarkan pujian itu hanya sebagai nyanyian yang keluar dari mulut kita, tapi tanpa menggerakkan dan bahkan menguatkan iman kita? Mari kita belajar sama seperti bangsa Israel yang menjadikan setiap pujian itu sebagai puji-pujian iman kita. We sing the faith. Kita menyanyikan iman kita. Karena kita tahu bahwa pertolongan yang dilakukan dan penjagaan yang dilakukan itu berasal dari Allah yang Maha Kuasa. Tidak seperti Allah-Allah lain yang ada di dunia ini. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, ketika kita melihat penjagaan yang dilakukan Tuhan, sesungguhnya itu adalah penjagaan yang dilakukan dengan cara Allah hadir dan berjalan bersama-sama dengan umatnya. Ketika kita melihat ayat yang kelima dan ayat yang keenam, tentu saja kita akan kembali mengingat bagaimana Allah berjalan dengan bangsa Israel ketika berada di padang gurun. Setelah mereka keluar dari tanah Mesir, bangsa Israel dituntun oleh Allah berjalan bersama-sama, berjalan beriringan. Di situ Allah menjadi tiang api pada saat malam, supaya pada saat malam mereka tidak merasa kedinginan. Tetapi pada saat siang, Allah menjadi tiang awan, sehingga panas terik matahari tidak membuat orang Israel kesakitan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui ayat yang kelima dan ayat yang keenam, sesungguhnya Allah mau menyatakan satu hal, bahwa penjagaannya dilakukan Allah, itu dilakukannya dengan kehadirannya bersama-sama dengan kita di dalam dunia ini. Dan bukankah itu juga yang dilakukan oleh Allah Roh Kudus yang telah diam di dalam hati kita? Bukankah setiap hari Allah Roh Kudus terus-menerus mengingatkan kita untuk kita membangun relasi kita dengan Tuhan, untuk kita terus-menerus membangun kualitas hidup doa dan pembacaan firman kita di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan lagi setiap kita mengeraskan hati, atau jangan lagi setiap kita menunda-nunda waktu untuk kita menikmati hadirat Tuhan dan menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Dan di situ kita dapat menyadari bahwa Allah sesungguhnya dan sepenuhnya hadir di dalam hidup kita. Itu poin yang kedua. Dan poin yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, penjagaan yang dilakukan Tuhan ini adalah penjagaan yang dilakukan dari dahulu, bahkan sampai selama-lamanya. Lagu ini ditutup dengan indah di dalam ayat yang ke-8. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sesungguhnya melalui pujian ini, bangsa Israel pun mendapatkan kekuatan melalui jaminan penyertaan yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel. Ketika kita melihat kembali dari apa yang dilakukan oleh Allah pada zaman perjanjian lama ini, sesungguhnya ini pun sejalan, ini pun satu pola dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ketika kita mengingat Tuhan Yesus pada detik-detik ketika dia terangkat ke surga, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Bukankah Tuhan Yesus berkata, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman? Bukankah hal ini juga yang nampak di dalam Mazmur ini, bahwa Tuhan akan menjaga keluar masuk kita dari sekarang sampai selama-lamanya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan itulah sebabnya, mari kita sama-sama mendapatkan kekuatan dan damai sejahtera atas jaminan penjagaan, pertolongan yang Tuhan lakukan, yang Tuhan berikan
di dalam hidup kita. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah kita mau menerima pertolongan Tuhan dalam bentuk penjagaan yang dilakukan oleh Allah sendiri yang Maha Kuasa? Penjagaan yang dilakukan dengan kehadirannya setiap saat dan berjalan bersama dengan kita. Penjagaan yang dilakukan dari dahulu bahkan sampai selama-lamanya. Maukah engkau menerima ini? Maukah setiap kita membuka hati kita dan menerima pertolongan yang sesungguhnya Tuhan telah sediakan? Apalagi di dalam masa-masa pandemi dan di dalam memasuki masa new normal seperti ini. Mari kita terima pertolongan dari Tuhan. Mari kita jalani dan kita rasakan penjagaan dari Tuhan. Dan mari kita alami damai sejahtera, bahwa Allah menjaga kita bukan hanya dalam satu kurun waktu belaka, tetapi dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, ketika kami kembali diingatkan bahwa sama seperti bangsa Israel, kami pun juga melihat ada banyak pertolongan yang ada di dunia ini. Tetapi Tuhan izinkan kami untuk kami terus menguatkan iman kami, bahwa kami menyadari bahwa pertolongan yang paling utama, pertolongan yang paling besar bukan datang dari dunia ini, tapi datang dari Engkau. Datang dari Engkau yang datang untuk menjaga setiap kami melalui diri-Mu yang sangat maha kuasa. Penjagaan yang kami terima melalui kehadiran-Mu untuk berjalan bersama-sama dengan kami. Penjagaan yang kami terima dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya, yang memberikan kepada kami damai sejahtera. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran ini. Dan kami rindu Tuhan yang kembali terus meneguhkan iman percaya setiap kami, supaya dari hari ke hari kami semakin mengasihi Tuhan, kami semakin percaya pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya pertolongan kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita akan masuk di dalam beberapa pokok doa syafaat. Yang pertama, mari kita berdoa bagi negara kita Indonesia. Kita doakan bagi Presiden Jokowi beserta Wakil Presiden, juga para menteri, pejabat, biar mereka boleh diberikan hikmat dari Tuhan untuk boleh mengatasi masalah virus corona yang sedang terjadi di negeri kita ini. Kita doakan supaya mereka juga boleh diberikan hikmat dan kekuatan untuk dapat mengatasi masalah pandemi ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi negara kami Indonesia Tuhan, khususnya untuk Presiden kami Jokowi, juga Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, juga para menteri, pejabat. Engkau berikan kekuatan, kesehatan, dan hikmat kepada mereka Tuhan, supaya mereka boleh dapat menangani masalah virus corona ini Tuhan. Juga untuk rakyatnya Engkau pimpin dan tolong Tuhan, supaya mereka juga boleh dapat tertib ya Tuhan, boleh mengikuti instruksi-instruksi dari pemerintah ya Tuhan, sehingga semua hal ini juga dapat dilalui dengan baik ya Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang kedua, mari kita berdoa bagi para dokter yang menangani COVID ini, juga untuk para tenaga medis. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan kepada mereka, juga untuk keluarga mereka boleh diberikan kekuatan, boleh mendukung para dokter, para medis untuk menjalankan tugas ini.
Kita doakan supaya rakyat juga boleh lebih menjaga kebersihan, memakai masker, mencuci tangan, sehingga kita juga boleh dapat segera melalui pandemi virus corona ini agar segera juga dapat berlalu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami juga saat ini berdoa bagi dokter yang menangani, juga untuk para tenaga medis. Kiranya Engkau menolong ya Tuhan, supaya mereka juga boleh dapat diberikan kekuatan, kesehatan, hikmat untuk boleh menangani masalah virus corona ini Tuhan. Jauhkan mereka daripada tertular ya Tuhan. Engkau berkati keluarga mereka, agar mereka juga diberikan kekuatan, kesehatan, juga untuk mendukung pasangan mereka yang sedang bekerja, berjuang ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan, juga untuk rakyat Indonesia ini Tuhan, supaya boleh lebih lagi menjaga jarak, boleh memakai masker, mencuci tangan, sehingga tidak banyak tertular pasien-pasien yang semakin bertambah ini Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang ketiga, mari kita berdoa bagi jemaat kita yang mengalami di tengah-tengah krisis pandemi ini. Kita doakan bagi jemaat-jemaat, bagi anak-anak kita yang sekolah online, supaya mereka juga boleh belajar dengan baik. Kita doakan bagi jemaat kita yang bekerja sebagai karyawan, juga sebagai guru, juga mereka yang bekerja di luar. Kiranya Tuhan melindungi mereka. Juga bagi jemaat kita yang berbisnis, kita juga doakan supaya Tuhan juga menolong mereka, memberikan hikmat, kekuatan, supaya mereka juga boleh tetap teguh untuk tetap berbisnis dan tetap menghadapi hal-hal yang sulit ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami juga saat ini berdoa Tuhan bagi jemaat-jemaat kami ya Tuhan, untuk yang anak-anaknya sekolah, biar juga Engkau menolong Tuhan, supaya mereka juga boleh tetap belajar online dengan baik. Tuhan tetap menjaga kerohanian mereka Tuhan. Juga jemaat-jemaat, baik mereka yang bekerja di luar maupun yang sebagai karyawan, sebagai buruh, maupun mereka yang bekerja di lapangan Tuhan. Berkati juga untuk anak-anak-Mu yang berbisnis ya Tuhan. Di tengah situasi seperti ini, mereka juga mengalami hal-hal yang sulit ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, memberkati Tuhan, supaya mereka usahanya juga boleh tetap berjalan ya Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang berikutnya, mari kita juga berdoa bagi jemaat kita yang di dalam lemah tubuh. Jika kita ingat nama mereka, biar kita juga boleh menyebutkan mereka satu persatu, khususnya juga untuk yang usia indah. Kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan, kesehatan kepada mereka, supaya mereka juga boleh dijauhkan daripada virus corona ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami juga datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami sehati berdoa juga ya Bapa bagi jemaat kami yang usia indah ya Tuhan. Kiranya juga Engkau mengasihani mereka, menolong mereka, memberikan kekuatan, kesehatan kepada mereka ya Tuhan, supaya mereka juga boleh dijauhkan daripada virus corona ini. Hamba berdoa juga bagi rekan jemaat kami Tuhan yang dalam lemah tubuh. Kiranya Tuhan juga mengasihani mereka, merawat mereka satu persatu ya Tuhan. Hamba berdoa bagi Ape Abun, dia yang juga sedang berobat di rumah sakit. Kiranya Engkau juga menolong dia Tuhan,
Engkau memberikan kekuatan, kesehatan kepada dia. Kiranya dia boleh dilekas pulih ya Tuhan. Hamba berdoa juga untuk Papa Ona, kiranya Tuhan juga berbelas kasihan bagi dia sehingga dia juga boleh dipulihkan. Berkati juga untuk Papa Hilda, kiranya Tuhan juga menolong dia, memberikan kekuatan dan kesehatan bagi dia. Juga untuk Mama Vikian dan Vikyong, Tuhan juga memberkati. Juga untuk Papa Mama Sulaiman, Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka. Hamba berdoa juga bagi Mama Mulia ya Tuhan. Engkau juga yang tahu keadaan dia. Kiranya Tuhan juga menjamah, memberikan kesembuhan bagi sakit penyakit dia ya Tuhan. Hamba berdoa juga bagi Tante Linda Wijaya. Tuhan juga memberikan kekuatan dan kesehatan bagi dia. Juga untuk saudara kami Andi ya Tuhan. Kiranya Engkau juga menolong dia Tuhan. Dia yang masih muda, kiranya Tuhan juga berbelas kasihan pada dia. Engkau menjamah dan memberikan kesehatan bagi dia ya Tuhan. Juga ada beberapa jemaat kami lainnya ya Tuhan, kiranya juga Engkau mengingat mereka, Engkau memberikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang terakhir, mari kita juga berdoa bagi acara ibadah minggu online pada minggu ini. Kita doakan untuk para petugas, untuk liturgos, bagi prokantor, pemusik, penata lainnya, biar mereka juga boleh mempersiapkan dengan baik, sehingga kita nanti juga boleh beribadah dengan baik. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa dalam surga, kami juga saat ini berdoa Tuhan bagi persiapan ibadah online pada hari Minggu ya Tuhan. Engkau berkati baik prokantor, baik liturgos, baik pemusik, baik penata lainnya. Biar mereka juga boleh dapat mempersiapkan dengan baik ya Tuhan. Sehingga nanti hari Minggu kami juga boleh beribadah dengan baik. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita mengakhiri persekutuan doa kita pada malam hari ini. Kita menyanyikan lagu doa Bapa Kami. Kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai di sini persekutuan doa kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.